She calls me day and night. Yo, hello guys. Halo para kentangers, welcome back bareng gua Via Kagami gitu kan. Ya, gimana puasa kalian di bulan Ramadan ini ya? Semoga lancar gitu kan dan dipermudah untuk beramal soleh sebaik-baiknya ya. Jadi gua di sini ingin membahas penting ya. Ini Ramadannya ini mau selesai juga gitu kan, tapi gua gak lagi bahas soal Ramadan sih. Gua ingin membahas hal-hal kompleks yang terjadi di masyarakat kita, problematika berpikir, cara mereka menanggapi masalah gitu. Dan memang gua lebih ke mengamati ketika kebanyakan orang kita itu dalam memahami sebuah perspektif itu selalu tidak adil gitu, memandang sesuatu secara subjektif atau memilih segala sesuatu hal yang menguntungkan mereka. Bahkan mereka itu kadang lebih terikat pada dogma-dogma normatif yang mereka percayai, dan mereka nggak pernah mau cross check itu ya. Sebenarnya nggak masalah ya ketika kita memegang suatu dogma atau doktrin yang menghasilkan diri kita menjadi seorang pribadi yang positif, itu it's okay dan bermanfaat kepada lain, karena pada hakikatnya back again bahwasanya kepercayaan ataupun norma-norma itu kan gini, kepercayaan dan norma-norma itu kan back again kepada pribadi kita gitu kan, bagaimana mengkoneksi hubungan kita, hubungan spiritualitas kita untuk menjadi orang yang lebih baik gitu, tanpa harus kita mengabaikan peranan-peranan sosial yang penting. Kayak itu yang mau gua omong gitu kan. Tapi ketika gua melihat orang-orang dengan tingkat religiusitas yang mereka menganggap bahwasanya diri mereka religi, dan setelah gua mempelajari bahwasanya sebenarnya religi itu nggak kayak gitu kan. Orang religius yang sebenarnya itu di dalam perspektif kepercayaan gua itu nggak seperti itu, tetapi mereka kan menciptakan self claim seperti itu, seakan-akan membuat mereka adalah orang yang benar dan opini atau argumen mereka itu harus disetujui dan orang-orang harus agree akan itu bener-bener gua nggak setuju sih gitu. Kayak kadang-kadang juga gua melihat ada kasus juga orang yang ketika dia itu menganggap bahwasanya orang itu nggak sesuai dengan pemahaman dia langsung menghakimi seenaknya dan harus ngotot orang lain itu ikut sesuai yang dia yakini. Itu gua bener-bener nggak bisa nerima itu, karena itu bener-bener suatu feodalism yang real gitu ketika lu melihat itu dalam sebuah realitas kehidupan kita bersosial gitu. Dan itu sangat ironi gitu ketika kita banyak menemui kasus begitu gitu kan. Dan gua dalam perspektif ini gitu melihat orang-orang seperti itu ya, kadang-kadang gitu ada sebagian yang membenarkan kesalahan-kesalahan mereka dan bersembunyi di balik jubah spiritualitas atau religiusitas itu, sehingga ketika kita mau berbicara sebuah fakta gitu kan atau hal-hal yang bersifat objektif gitu, mereka langsung membawa dalih-dalih yang berkaitan dengan ya lu tahu sendiri, dogma dan kepercayaan. Dan gua nggak bilang itu adalah hal yang salah, tentu adalah hal itu benar ketika outputnya lu menjadi orang yang bermanfaat seperti yang gua katakan di awal itu tadi. Karena gua juga udah disclaimer tadi bahwasanya ketika gua mempelajari again gitu kan tentang tema-tema religius yang ada dalam kepercayaan gue, sebenarnya kepercayaan gue itu nggak gitu, tetapi orang-orang nafsirnya gitu karena mereka mengikuti tokoh-tokoh yang salah gitu tadi kan, yang menganggap interpretasinya itu adalah prioritas mutlak yang harus mereka utamain gitu, padahal enggak gitu. Padahal lu tahu kan, the God itu nggak kayak apa yang mereka katakan gitu, tapi mereka mengklaim bahwasanya mereka sedang menyampaikan amanat dari God atau Tuhan gitu, seakan-akan kalau misalnya nggak ikut pendapat mereka jadi bertentangan dengan pendapat Tuhan. Ini kan bener-bener sangat ironi gitu kan, dan itu digunakan buat nyerang orang itu bener-bener kagak sih gitu. Dan ada beberapa kayak lu tahu double standard yang terjadi di dalam ranah sosial kita gitu kan, dari masyarakat kita gitu. Dan ini juga terjadi pada kalangan para pemuka-pemukanya gitu kan, orang-orang scholarsnya gitu. Ketika mereka memandang sebuah ilmu pengetahuan, mereka mencocokologikan itu dengan dalih-dalih kepercayaan dan
ketika ada hal-hal yang menurut mereka bertentangan, mereka menolak itu gitu kan. Dan lu pasti mengetahui akan hal itu ketika kita melihat gitu kan dalam ranah sains gitu, kita tidak asing dengan teori of evolusi gitu kan. Misalnya kan ketika manusia itu berasal dari Homo erectus yang berasal dari sapiens gitu kan, dan erectus ini dari Afrika, mereka menyebar ke seluruh dunia, dan orang-orang Homo erectus ini dia bertemu dengan manusia purba yang lain gitu kan, dan mereka itu melakukan kawin silang gitu dengan Neanderthal, dengan Nesovans, dan menyebar ke seluruh belahan dunia sehingga melahirkan, ya lu tahu sendiri, kayak orang-orang manusia modern kayak zaman sekarang gitu yang kita kenal gitu. Tapi back again bahwasanya problematikanya, teori yang bener-bener faktanya banyak ini ditolak. Ini gua kasih example-nya aja buat lu semua bisa kayak mencerna ini gitu ya. Kita bisa lihat sendiri kan bahwasanya kalau lu amati tuh, unggas itu sisik-sisiknya dengan keluarga reptil itu ada kesamaan. Bahkan yang kalau kita lihat nih guys, misalnya kalau lu tahu tuh paus itu kan jutaan tahun yang lalu itu hewan darat tuh, dia kayak semacam musang kayak gitu kan, tapi dia karena bermigrasi gitu kan, tubuhnya menyesuaikan, dia melakukan proses panjang itu menjadi sebuah evolusi bagi dia itu kan, penyesuaian terhadap adaptasi lingkungan yang sangat gede banget, yang pada endingnya akhirnya kita kenal seperti paus yang kayak saat ini gitu. Dan kalau lu lihat juga gitu kan bahwasanya kalau singa laut dan anjing laut itu kan salah satu binatang laut yang memiliki bulu juga ya. Lah itu kalau lu amati tuh, itu kita bisa tahu tuh bahwasanya dia ini punya bulu kayak binatang darat gitu kan. Punya bulu kayak binatang darat, ya ada cakar, tapi dia ada sirip kayak bebek gitu loh. Bukan sirip ya, kayak selaput di kakinya kayak bebek gitu loh. Dan kalau lu lihat tuh, itu kan wujudnya itu kayak penggabungan tuh antara binatang air dan binatang darat tuh. Tapi apa fungsi bulu buat binatang laut kayak gitu, itu kan sebenarnya kan perlu jadi renungan bahwasanya, dan bisa jadi indikasi bukti bahwasanya ada proses jutaan tahun evolusi binatang yang terjadi pada jutaan atau miliaran tahun yang lalu sehingga menjadi binatang sekarang. Dan tidak menutup kemungkinan singa dan anjing laut itu akan melewati jutaan evolusi lagi sehingga menjadi binatang paus yang kayak kita kenal sekarang gitu kan. Kita nggak tahu dengan hal itu kayak gitu. Itu cuman satu contoh, dan itu termasuk yang ditolak gitu dalam doktrin kepercayaan religi gitu kan. Dan kalau kita lihat gitu, ada cocokologi yang benar-benar menurut gua cukup memaksakan juga gitu, bukan bermaksud merendahkan juga gitu, tapi mereka ambil itu karena ada kepentingan yang menguntungkan mereka. Sekali lagi ini bukan bermaksud menjatuhkan, karena ketika gua mempelajari kepercayaan gua itu sebenarnya sangat indah gitu loh, karena kita itu harus dituntut menjadi orang yang bermanfaat pada segala bidang gitu, nggak menganggap segala sesuatu ini berkaitan bahwasanya kita hanya harus memikirkan afterlife. Enggak bicara soal topik kayak gitu, enggak gitu, tapi kita benar-benar back again gitu, dan kita fokus pada apa yang kita bisa saat ini di dunia nyata. Ada salah satu pernyataan menarik dari pemuka agama yang gua ikuti konten-kontennya gitu di podcast maupun channel, itu sangat menarik gitu. Dan pemuka agama itu juga sering diundang gitu kan, sering diundang dan menjadi pembicara juga. Dan menurut gua ini sangat visioner gitu, dan membangun orang bahwasanya ternyata segala pandangan yang kita anggap ini sebenarnya harus kita tinggalin, ternyata itu harus kita lakuin. Maksud gua ini perihal sosial ya, misalnya gua bicara tentang society, misal tentang peradaban, tentang pemerintahan, teknologi, pertanian, matematika, dan segala sesuatu yang bermanfaat itu ternyata bisa menjadi, lu tahu nggak sih, pertimbangan kebaikan-kebaikan yang akan menolong lu di afterlife gitu kan. Ibaratnya itu lu bisa mendapat hal-hal baik di penghakiman surgawi ketika lu melakukan hal-hal tersebut kayak gitu kan. Ya misalnya gua katakan kayak ketika lu misalnya memiliki ilmu ekonomi dan lu bikin kelas bisnis gitu kan, dan orang-orang itu bisa jadi sukses dari kelas bisnis lu, berapa banyak orang yang tertolong, ibaratnya itu bahasanya itu berapa banyak pahala yang masuk ke lu kayak gitu kan.
dan itu benar-benar sangat visioner sekali itu. Dan gue merasa bahwasanya dari titik ini bahwasanya kepercayaan itu bukan tentang lu hanya tentang spiritualitas aja gitu. It's okay kalau misalnya lu melakukan pray itu adalah ranah privasi, it's okay karena itu nggak mungkin lu bongkar-bongkar, tapi but society-nya itu bener-bener penting, sekomprehensif itu dan sekompleks itu, dan lu memang harus ngelakuin itu gitu. Karena apa? Karena lagi-lagi memang dalam kepercayaan gua pribadi itu memang lu harus dituntut menjadi orang-orang yang sebermanfaat mungkin gitu kan. Dan ketika kita udah berbicara sesuatu yang bukan bidang kita, itu kan kita udah bukan bermanfaat lagi tapi merusak tuh, ya kan? Itu benar-benar bukan sebuah ajaran yang memang membuat orang menjadi baik, malah itu menurut gua adalah suatu perspektif yang merusak. Tentunya bukan dari kepercayaannya, tidak, tapi dari orang-orang yang menginterpretasikan salah tentang kepercayaan itu yang gua katakan gitu kan. Jadi so back again bahwasanya kembali lagi ya, kepercayaan kita bahwasanya memang segala sesuatu itu harus diserahkan kepada orang yang ahlinya. Ketika lu bukan ahlinya ya mending lu nggak usah coba-coba buat ambil ranah itu gitu kan. Dan ini keresahan gua pada society sekarang karena mengikuti orang-orang yang seperti itu gitu. Apalagi lu tahu sendiri bahwasanya tercatat negara kita Indonesia itu adalah menjadi salah satu negara yang dengan tingkat orang korupsi yang tinggi. Ketika korup itu kan bahasa Inggris yang artinya rusak gitu. Orang-orang rusaknya itu tinggi, men. Banyak orang nggak jujur gitu loh. Ketika banyak orang nggak jujur itu kan pada akhirnya jadi problematik gitu. Ada sebuah kata-kata yang bilang bahwasanya Indonesia itu tidak kekurangan orang pintar, hanya kekurangan orang jujur. That's right, itu benar. Tapi gua pikir nggak semua benar juga, karena maksud gua gini. Buktinya banyak juga yang uneducated gitu. Berapa persen orang yang sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maksud gua di universitas gitu kan, S1, S2, ya cuman beberapa orang aja gitu ya. Bukan berarti yang nggak kuliah itu buruk ya, itu tergantung dari inisiatif dia untuk mempelajari sesuatu, atau dia ingin mempelajari segala hal agar dia teredukasi dan menjadi seorang yang lo tahu terpelajar gitu. Itu belajar tuh bisa di mana aja gitu, kecuali memang ada pelajaran-pelajaran yang memang lu harus belajar gitu dan nggak bisa otodidak, itu beda cerita. Kayak medis itu memang lu nggak bisa otodidak nonton YouTube langsung lu nguasain itu, ngoperasi orang itu nggak bisa gitu. Tapi ada memang pelajaran-pelajaran dan ilmu-ilmu yang bisa lu dapatkan gitu kan. Tapi ya itu tadi, dari pembelajaran yang tidak dalam tanda kutip yang resmi seperti kayak sekolah gitu, itu bisa memang. Tapi back again, berapa orang sih yang melakukan itu? Jadi gua setuju aja tentang pernyataan bahwasanya orang itu cerdas, bahwasanya banyak, cuman jujurnya kurang gitu. Ya mungkin di beberapa tempat ya, tapi mungkin di beberapa tempat orang bodohnya itu banyak juga, maksud gua gitu kan. Dan itu bahaya juga ketika dia dijadikan alat untuk lu tahu menyerang suatu kelompok atau segala sesuatu komunitas ataupun ya lu tahu golongan yang tidak disetujui, dan mereka dikontrol itu, mereka dicuci otak itu bahaya banget. Dan ini nggak terjadi di ranah kepercayaan, bahkan dalam ranah klub sepak bola aja itu orang itu bisa bunuh-bunuhan soal itu gitu kan. Dan Indonesia ini terlalu banyak, lu tahu ya statistik kekerasan di Indonesia itu benar-benar membuat kita miris gitu, karena banyak banget orang-orang yang mereka itu melakukan hal-hal yang ya lu tahu itu seperti binatang, tapi mereka anggap itu adalah pertahanan harga diri mereka. Man, come on. you just start to discussion, alright? You just start ya kayak tukar pikiran gitu kan, just from your mind gitu. And then just about talk gitu. If you start debat, that's the be better daripada lu untuk melakukan anarkisme gitu. Itu benar-benar gila sih, dan itu benar-benar dilakuin oleh orang-orang yang nggak terdidik gitu kan. Bayangin, dalam anggota seperti itu aja, kelompok-kelompok seperti itu aja bisa sampai kayak gitu anarkisme, apalagi ini orang-orang yang dalam tanda kutip ya mereka percaya kepercayaan mereka dan mereka dikontrol oleh orang-orang yang berkepentingan. Ini benar-benar
jadi jelek banget gitu, dan ini bikin gue miris dan nggak bisa berkata-kata, tapi back again gitu kan, bahwasanya kalau orang-orang yang mereka pintar tapi mereka dalam tanda kutip udah psikopat dari awalnya, udah manipulated gitu kan, manipulatif gitu, pasti akan memanfaatkan orang-orang bodoh ini untuk dijadikan pasukan dan pengikut mereka, dan itu toksik banget dan bahaya banget. Dan itulah pentingnya kita untuk belajar itu tadi sih, dan kita harus memperbaiki cara berpikir kita, cara berlogika kita gitu. Berapa banyak gitu kan influencer cerdas di YouTube gitu, kayak Raymond Chin yang ngedukasi tentang bisnis gitu kan, dan ada podcaster ternama kita gitu kan, abang-abang kita influencer yang di platform YouTube yang mereka selalu menggembar-gemborkan edukasi. Ada guru gembul juga gitu, tetapi orang-orang yang memang berlawanan dengan kebanyakan masyarakat saat ini, mereka itu dimusuhi gitu kan, dan dianggap bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang sudah menentang adat, kepercayaan, dan doktrin. Padahal sebenarnya menurut gua sendiri kepercayaan itu kan interpretatif ya. Ada hal-hal yang sifatnya mutlak dan ada hal-hal yang sifatnya interpretatif. Hal-hal yang sifatnya interpretatif itu dimanfaatkan tuh sama orang-orang manipulatif, toksik, dan jahat, dan berkepentingan itu demi ya mengontrol populasi. Dan itu nggak hanya terjadi di ranah kepercayaan, tapi di ranah adat juga, di ranah budaya, di ranah, lu tahu, klub bola, karena di situ tuh mereka dapat duit gitu. Kayak lu melihat barat, kenapa mereka menciptakan perang di Timur Tengah, karena ada kepentingan. Mereka jualan senjata di situ, biar apa? Biar ekonomi mereka muter terus. Pada akhirnya kita terjebak dalam ranah kapitalis yang memang akan benar-benar ngancurin kita ketika kita tidak memiliki kesadaran tentang itu. Dan kita tidak harus melakukan hal ini dengan sesuatu yang disebut anarkisme, tetapi kita hanya perlu mewaraskan pemikiran kita dengan belajar dan mengetahui agar kita nggak dibodoh-bodohi dengan segala sesuatu ya, kayak gitu. Dan sekali lagi, ide kepercayaan itu nggak ada yang bermasalah, karena back again, yang jahat itu bukan kepercayaannya, bukan komunitasnya, bukan ideologinya, tapi apa yang jahat? Yang jahat itu adalah ya manusianya yang memiliki pemikiran jelek. Dan itu bener-bener nggak rekomen ketika lu ngikutin itu gitu kan. Makanya ketika lu orang-orang baik, jangan sampai lu nggak belajar. Itu bener-bener bahaya banget buat lu bakal disetir coy. Karena gua pernah ada di titik dimana gua itu bener-bener nurut-nurut aja dengan doktrin seperti itu, dan gue anggap itu adalah kebenaran. Dan ketika gue melakukan itu, gue akan mendapatkan sesuatu yang besar karena gue memperjuangkan kebenaran, padahal sebenarnya gue disetir oleh kelompok tertentu, dan itu benar-benar nggak sehat gitu kan. Gue menutup diri dari belajar waktu itu ya, bukan sekarang gitu kan. Di waktu itu memang gue kayak gitu, menutup diri dari banyak pengetahuan. Gue udah nggak mau tuh sama ilmu-ilmu lain. Gue nggak mau baca sejarah gitu. Gue nggak mau belajar tentang science, ilmu pengetahuan gitu. Gue hanya lah, gue hanya terpaku dan terkutat pada hal-hal yang terkait kepercayaan gue gitu. Dan sebenarnya ketika gue tahu fakta ini, bahwasanya kepercayaan gue itu sangat indah gitu, sangat komprehensif, sangat open mind, dan bahkan segala sesuatu yang kita miliki saat ini itu bisa menjadi alat kita untuk menjadi orang yang bisa mendapatkan heaven in afterlife, I mean, right? So that's a very beauty I think. But orang-orang kita itu bener-bener kayak anti kayak gitu, dan kita tahu sendiri, nemuin faktanya gitu. Ketika di lapangan ada orang-orang yang bilang, lu ngapain lu melakukan hal-hal yang sifatnya duniawi, kayak lu ngapain belajar matematika, itu kagak dibawa mati, mending lu ibadah. Itu what the fuck man, lu kalau misalnya nggak bisa hitung-hitungan, lu diakalin orang gitu kan. Itu kalau lu bisa mikir gitu. Tapi waktu itu memang gue nggak bisa mikir, dan ketika ada statement kayak gitu, gue ya iya aja gitu. Dan gue anggap itu make sense, karena sekali lagi gue menutup diri dari belajar banyak hal kala itu, dan gue benar-benar extreme, right? So that's not good for me, right? I think gue hanya berpikir bahwasanya gue benar, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang tersesat dan akan mendapat hukuman Tuhan. Itu benar-benar pemikiran gila, dan waktu itu gue berpikir kayak gitu kan.
Tapi sekarang gue malah melihat orang-orang kayak gitu kasihan. Karena kenapa gue kasihan ya, karena gue dulu kayak gitu gitu kan. Ya so menurut gue ya harus berkembang sih seseorang itu. Lu harus baca, lu harus belajar gitu kan, about historicals, about science or whatever, if you want, right? Ini di ranah-ranah sosial gitu kan. Misalnya kalau lu anak IT ya, ya udah lu belajar kayak gitu gitu. Berapa banyak orang yang termanfaatkan ketika lu belajar IT gitu kan. Misalnya ya anggap aja lu nyiptain sebuah aplikasi misalnya, dan banyak orang terbantu lihat aplikasi lu gitu kan. Misalnya lu bikin aplikasi sejenis Gojek kayak gitu kan, tapi dengan nama lain juga gitu, dan orang banyak terbantu kayak gitu. Itu kan ketika orang banyak terbantu, mereka banyak berterima kasih kepada Tuhan, dan tentunya Tuhan itu memandang itu sebagai hal baik kepada lu. Dan menurut gua itu ibadah yang paling gila sih. Dalam arti gila di sini bukan negatif, tapi itu akan menjadi hal yang baik buat lu ke depannya gitu kan. Ya, karena lagi-lagi back again, kayak kita dapat ganjaran baik, ganjaran buruk itu kan tergantung perbuatan kita dalam kepercayaan kita gitu. Dan even itu pun nggak terbatas hanya pada ranah, ya lu bisa sebut dalam ranah ibadah yang sifatnya privatif gitu, lu sama Tuhan aja gitu, enggak. Tapi dalam ranah-ranah sosial pun itu dihitung gitu, dan harusnya lu berkontribusi di situ sebaik-baiknya gitu. Jadi, makanya gua agak gak setuju ketika lu harus melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya lu harus, ya, you just focus in God, uh, cuma dalam semalam doang gitu kan. Ya dari isya sampai subuh gitu lu harus nggak tidur gitu kan, lu harus ibadah fokus gitu ya. Itu it's good, but if you have, you kalau lu punya bakat sendiri gitu, misalnya lu memiliki apa istilahnya, kalau kataku misalnya lu nih, lu fokus di ekonomi, ya udah tuh lu harusnya melek semalaman buat mikirin gimana caranya majuin ekonomi negara. Itu kan bagus tuh, minimal kalau nggak bisa majuin ekonomi negara, majuin tuh ekonomi diri lu gitu kan, dan ngebuat sebuah usaha yang usahanya bisa bantuin lu dan hasil produk lu bermanfaat bagi banyak orang. Itu udah bener-bener sebuah ganjaran baik yang akan diberikan Tuhan ketika lu melakukan hal itu dengan sejujur-jujurnya, dan orang nggak terugikan, dan malah orang banyak berterima kasih dengan usaha lu itu. Dan itu cuman satu contoh aja, dan banyak contoh ya, terutamanya sains gitu. Dan menurut gua sih ada ranah-ranah orang yang scholars dalam kepercayaan itu, yang mereka itu nggak boleh gitu loncat pagar. Itu nggak baik sih menurut gua. Kayak misalnya lu nggak paham tentang sains, lu asal-asalan gitu mengatakan evolusi it just theory bro, that's not real. Banyak yang bicara gitu, tapi mereka mencocoklogikan Big Bang gitu kan, mencocoklogikan tentang hal apapun gitu, padahal ya itu nggak berbicara tentang itu men gitu. Itu karena ya back again gitu kan kayak kita nggak mungkin tuh nyari-nyari mana sih bukti, ya bisa katakan proof lah, bukti. Kalau misalnya sepeda motor itu ada apa buktinya dalam data-data atau dalil kepercayaan? Ya nggak gitu juga men. Itu suatu alat baru di dunia modern gitu, dan agama itu bahas hubungan lo tentang Tuhan, nggak bahas hal itu gitu. Cuman agama itu memang mengharuskan kita itu, ya itu tadi, lo harus bermanfaat dalam segala bidang gitu, dan itu bentuk ibadah gitu. Tapi orang kan ya mempersempit hal itu gitu kan, dan seakan-akan kalau lu melanggar itu lu adalah orang yang salah. Enggak sih, lu jadi ahli teknisi, ahli robotik, itu sebuah hal yang baik dan disukai Tuhan gitu loh. Ketika gua mempelajari hal itu, karena yang dilihat itu kan berapa besar kemanfaatannya kepada banyak orang gitu kan. Jadi so education it's very important, nggak hanya dalam ranah religion, but dalam banyak ranah gitu. Jadi saran gue sih banyakin baca ya. Lu harus punya pembanding, lu nggak boleh close minded. Ketika lu udah close minded dan menutup segala kebenaran dan anggap kebenaran lu paling kuat gitu, pasti ada orang itu bakal lu musuhin abis-abisan. Padahal sebenarnya mah kalau misalnya seberbeda apapun, se ekstrim apapun perbedaan itu,
misalnya lu teredukasi, you have a educations in yourself, right? So lu bakal tolerance gitu kan buat ke mereka gitu ya. Itu perspektif gua sih, dan banyak juga yang mengalami hal itu. Gua juga punya gitu temen yang sosialis gitu, dan gua sangat menentang ideologi tersebut, tapi kita bisa fine duduk bareng dan mendiskusikan, walaupun dia punya kritik ke gua punya kritik ke dia, tapi itu back again ke sebatas dalam ranah diskusi gitu, bukan gontok-gontokan anarkisme sampai pertumpahan darah. Itu ngeri sih anjir gitu. Lu ya gimana ya, kita harus memperbaiki SDM kita gitu loh bro. Jadi kalau gua lihat nih ya, sekarang itu kan negara kita udah nggak baik-baik aja, udah mulai ini kayak masa-masa Orba back again gitu kan, dan banyak yang nyalain pemerintah. Hey man, come on gitu kan, pemerintah itu dipilih rakyat, mereka dari rakyat gitu. So kalau misalnya rakyatnya cerdas gitu ya nggak mungkin juga gitu. Kayak lu apa ya, misalnya dapat pemerintah yang nggak bener juga gitu kan, karena kebanyakan ya jeleknya sistem kita itu kan ya, ini kritik juga ya dalam sistem demokrasi gitu. Memang orang yang bodoh itu bisa milih gitu, dan itu kan jelek banget ya. That's a bad idea man. And the fact is that's a bad idea, not a good idea, right? So ya kalau pendapat gue, back again, perbaiki kualitas masyarakat kita gitu kan, karena program-program dan undang-undang yang meresahkan rakyat itu dan merugikan rakyat itu back again gitu. Kalau nggak orang bodohnya jabat gitu ya back again orang-orang pinter yang seperti yang gue bilang itu, yang mereka manipulatif ngemanfaatin orang-orang bodoh ini buat ya memperkaya dirinya tentunya, karena mereka kan toksik, manipulatif gitu kan ya. Karena lu tahu sendiri orang-orang manipulatif, orang-orang toksik yang berkepentingan, mereka psychopath, right? So ya mereka bahkan mereka tertawa loh di atas penderitaan orang lain gitu loh. Jadi ketika lu udah dimanfaatin dulu gitu kan, dan ketika mereka udah mencapai puncak dan mereka bikin lu menderita, dan lu nggak bisa apa-apa karena lu nggak punya kuasa. Orang-orang psikopat itu mereka yang ketawanya paling kenceng, bahagianya paling kenceng karena bisa ngelakuin hal itu. Dan kenapa hal itu terjadi ya, karena lu nggak belajar goblok gitu loh. Itu bukan salah pemerintah, itu salah lu. Kenapa kok sekarang ada chaos gitu kan, kenapa balik ke Orba lagi gitu kan. Maaf gue bicara kemana-mana, tapi gue temanya sama. Ini gue bicarain society kita yang uneducated gitu kan. Ya balik lagi again, memang ada gitu pihak-pihak yang salah, tapi yang paling awal itu karena kita nggak belajar, kita menolak kebenaran gitu kan. Ya kan, gue kalau lihat orang-orang religi sekarang itu, mereka mengatakan kalian orang-orang yang menolak kebenaran, padahal mereka sendiri gitu yang menolak kebenaran anjir. Ya kalau lu menerima kebenaran ya lu belajar banyak hal gitu. Kalau lu menganggap bahwasannya kayak lu menganggap hal lain sesat, pemikiran lain sesat, ya lu harus buktiin itu. Kalau lu nggak mau baca, lu menganggap bahwasanya itu harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan kepercayaan kita, ya lu mana bisa buktiin anjir. Kalau misalnya nih lu bisa yakin gitu kan, lu benar lah kepercayaan lu, ya lu jangan takut gitu, lu baca yang lain gitu kan, karena ya gue yakin itu bisa bantah pemikiran-pemikiran yang salah gitu kan. Kalau lu yakin bahwasanya kepercayaan yang lu anut itu benar, tapi kenapa lu nggak mau belajar? Ya karena lu nggak yakin itu tadi. Tapi lu ngerasa yakin dan lu pede, lu yakin, padahal pada hakikatnya enggak men. Lu tuh pecundang gitu, bukan kepercayaannya, lu nya anjir gitu. Dan ya balik lagi, sebenarnya ya gue ngomong-ngomong kayak gini sendiri itu sebenarnya sebel juga gitu. Mungkin gue dulu banyak dijauhi sama orang gitu ya, mungkin mereka sebel juga sama gue gitu. Dan ya gue bisa memaklumi kenapa mereka semua dulu menjauhi gue, karena gue se-ekstrim itu dulu men. Dan sekarang gue menyadari itu, dan gue sadar ternyata kepercayaan itu nggak gitu. Kepercayaan itu sangat open mind, kepercayaan itu ya fleksibel, dan lu bisa melakukan banyak hal-hal bermanfaat gitu kan, yang bisa membantu orang gitu kan. Gue itu baca sebuah buku yang menarik gitu loh, yang ya buku ini bener-bener menginspirasi gue gitu kan ya. Yaitu ada salah satu buku novel gitu,
Novelnya itu Hukuman dan Kejahatan karya Fyodor Dostoyevsky. Lu tahu yang ada di buku itu apa gitu kan? Kadang orang yang dianggap jahat itu mereka nggak jahat, dan kadang orang yang dianggap baik mereka nggak selalu mereka baik. Kadang ada kepentingan gitu. Jangan mau disetir tentang hal itu gitu kan. Lu lihat ada satu kisah menarik di bukunya Hukuman dan Kejahatan, Crime and Punishment karya Fyodor Dostoyevsky itu yang benar-benar masih terngiang-ngiang di kepala gua gitu kan. Itu bukunya 400 halaman dan keren banget, gua harus membaca gitu kan. Itu ada orang-orang mabuk di atas dokar gitu kan. Gua nggak tahu, nah delman lah, dokar kan bahasa Jawa ya, delman lah kayak gitu. Mereka tuh nyambukin kuda itu yang lagi bawa barang banyak bet gitu kan. Itu waktu Fyodor masih kecil tuh. Dia sebenarnya bukan Fyodor itu yang nulisnya, tapi yang tokoh utamanya di novel ini si Raskolnikov itu, dia itu kayak ngepresentasiin pribadinya, like a Fyodor itself gitu kan. Itu Fyodor sendiri ngakuin itu di bukunya gitu. Dan Raskolnikov itu memang gambarin dia yang temperamen dan ya back again ke ceritanya gitu. Dan waktu itu memang digebukin tuh si kudanya gitu kan. Dan waktu Raskolnikov kecil ini ngelihat itu menganggap sebagai orang-orang yang jahat gitu loh. Tapi kebanyakan masyarakat udah jangan dipeduliin gitu kan. Itu cuman lagi nyambukin kuda gitu, tapi tololnya gitu, memanfaatkan apa ya istilahnya. Aduh, ya lu tahu sendiri udah nggak kuat dorong delman itu, tapi masih dipaksain aja tuh. Akhirnya si kudanya kan akhirnya sampai meninggoy kan anjir. Ya maklum orang mabuk gitu kan, itu kan sebuah kejahatan gitu, tapi dianggap normal-normal aja gitu. Dan itu salah satu kisah yang inspiratif banget, dan gue dapat hikmah di situ gitu kan. Dapat poin yang membuat gue menjadi berpikir, oh ya banyak juga loh kejahatan-kejahatan yang dibiarin sebenarnya dan dianggap biasa di negara ini ya. Ya kayak lu tahu sendiri kan gitu kan. Kayak misalnya nih ada orang yang misalnya puter bacaan-bacaan kitab suci kenceng-kenceng, atau mereka baca kitab suci dengan speaker yang bener-bener gak enak banget gitu. Bukan gue anti kitab suci, enggak, gue sangat suka dengan motivasi di dalamnya untuk menjadi orang baik, gue sangat cinta itu. Tapi ya lu tahu sendiri orang-orang ini gitu kan, mereka mengganggu orang dengan mengatasnamakan mereka mendekatkan diri pada Tuhan, ibadah lah. Tapi ya lu tahu sendiri dengan speaker murah gitu kan, yang ya lu tahu sendiri itu banyak orang-orang yang keganggu anjir. Bayangin orang kerja di pabrik gitu, kalau misalnya mereka shift pagi dan malam harus tidur malam itu, ya sekarang kan bulan Ramadan, kita contoh sekarang aja gitu kan, itu banyak loh yang keganggu gitu. Ya mereka ya susah gitu karena dengerin suara-suara nggak enak ya. Bukan sekali lagi, bukan ayat kitab sucinya yang bermasalah, enggak, tapi orangnya yang bermasalah gitu loh. Momennya nggak pas anjir gitu. Kayak misalnya ya gini kayak lu dikasih makan gitu, dikasih makan jelek apa baik? Ya baik, dikasih makan gue juga mau gitu. Tapi kalau misalnya ngasih makannya dilemparin kan jelek banget gitu. Ya analoginya kayak gitu loh anjir gitu. Ketika bayangin kan banyak banget tuh orang yang baca kitab suci di bulan ini gitu kan, seharusnya itu menjadi hal yang baik dan memotivasi, ini malah bikin orang jauh anjing gitu loh. Dan itu nggak worth it banget sih gitu. Ya kayak lu shift misalnya lu shift malam gitu dan pagi harus tidur karena lu kerja di pabrik, lu shift malam gitu kan, dan lu tidur gitu kan di waktu pagi gitu. Di pagi itu masih ada orang baca dengan speaker yang dengan suara senggak enak itu. Dan back again juga gitu, ya kayak yang gua ucap tadi gitu, di malam hari orang harus istirahat gitu, diganggu gitu. Itu kan sebuah kejahatan. Ganggu orang itu hal jahat men, gak ada yang baik tentang hal itu gitu. Lu udah orang capek-capek gitu, orang harus istirahat, ada yang dinafkain gitu, mereka butuh itu, mereka cuma mau istirahat aja diganggu lo. Ya gua belajar gitu kan, bahkan the prophet, alright, Nabi Muhammad aja dia nggak ngelarang lu anjir, kayak orang baca Quran gitu tapi ganggu orang itu nggak dibolehin lo. Itu bisa lu cross check, ada datanya, ada dalilnya, ada hadisnya lo. Tapi ya orang-orang melanggar gitu, maksudnya mereka banyak ganggu orang gitu kan.
Jadi bukan, ya back again ke pernyataan gue, bukan kepercayaan, bukan religi yang jahat, orangnya yang jahat gitu. Makanya gue ada satu analogi yang bikin lu tercerahkan, kayak pisau itu sangat membantu manusia lo, karena dengan pisau itu lu bisa motong banyak hal. Lu masak nggak ada pisau, lu nggak bisa ngiris bawang, nggak bisa ngiris lombok, nggak bisa ngiris cabe gitu. Tapi but back again, ketika pisau itu udah lu pakai buat ngebegal orang atau ngerencanain pembunuhan gitu kan, itu bener-bener that's not cool, man. Alright, so that's dangerous, and itu bener-bener gila gitu loh. Dan banyak hal sih sebenarnya sih di Indonesia, gua cuma hanya ngasih tahu beberapa contoh-contoh aja gitu, karena terlalu banyak hal ketika kita bicara itu gitu kan. Dan ya lu tahu sendiri, kayak misalnya itu dalam ranah religi, tapi gua akan bahas dalam ranah yang lain gitu. Kita perluas lagi dalam ranah kita ngurusi berkas di negara ini aja misalnya gitu kan. Kayak misalnya lu mau kerja gitu, kerja itu kebanyakan syarat gitu sekarang gitu. Ini keluh kesah gua pada society dan orang-orang kita sekarang, baik yang jabat atau pemerintahnya gitu ya. Karena pemerintah kan ya dari rakyat, ya sama aja menurut gua gitu kan. Ya balik lagi kita mengulang lingkaran setan yang sama. So back again ke topik itu. Jadi ada suatu kasus tuh, memang ketika orang kursi berkas lamaran kerja itu syaratnya belibet-bet, lu harus ya maksimal 25 lah, lu harus berkas bla 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 bla. Kalau di Eropa itu nggak begitu, asal lu umur berapapun lu kuat gitu, lu niat kerja ya lu kerja anjir. Dan semua kerjaan itu bagus, gak rendah. Sekalipun lu tukang angkut sampah itu di sana gede gajinya, seriusan. Lu kuli gajinya gede, lu pekerjaan-pekerjaan yang di sini itu dianggap rendah, di sana itu gede. Orang di sini nggak mau bertani, di sana itu malah apapun pekerjaannya gede gajinya. Di negara-negara maju itu yang nggak kita miliki di sistem kita gitu loh. Ada pengkastaan, itu nggak sehat gitu. Padahal back again kepada kepercayaan orang-orang mayoritas di negeri itu, sebenarnya kan nggak ada kasta harusnya kan, tetapi pemerintah kita masih ngasih kasta itu. Ya miris banget ya. Ya pada akhirnya kita nggak bisa mencerminkan kepercayaan kita gitu ya. Ya mungkin banyak yang lu jadi pengikut guru gumelar dan sebagainya. Banyak yang ya terserah lu mau hujat kayak gitu ya, it's okay. But gua mau bilang gimana ya, gue sendiri ya ada hal-hal yang gua nggak setuju sama orang-orang yang jadi panutan gue, tapi untuk hal-hal yang setuju ya gue harus ikuti itu, dan gue harus pilih itu, dan gue nggak ada pilihan atau nggak ada alasan gue harus ninggalin itu gitu. Dan kenapa gue masih anggap SDM kita SDM goblok ya, karena banyak dari mereka itu mempercayakan hal-hal yang harusnya nggak mereka percaya gitu, kayak dongeng-dongeng atau tahil-tahil yang nggak jelas gitu. Ya lu backetin lah, kayak misalnya nggak boleh potong kuku malam hari, nggak boleh nyapu malam hari. What the fuck man, orang-orang yang shift malam itu gimana mereka harus nyapu di tempat kerja mereka? Dan ada kepercayaan dengan mengatasnamakan adat kepercayaan ya, what the, ya gue nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi tentang hal itu gitu, kalau udah apa-apa disangkut pautkan tentang hal itu gitu. Karena ya back again semua jadi alat gitu, adat jadi alat, kepercayaan jadi alat gitu kan, dan jadi buat goblok-goblokin orang gitu loh. Kayak misalnya ada orang yang harus ngebel di tempat angker dan sebagainya, itu padahal kalau lu belajar psikologi itu nggak kayak gitu, tolol gitu loh. Maaf ya gua bilang gini karena goblok gitu loh. Gua hanya bisa ketawa sih, karena gini bro, kayak misalnya orang-orang kita udah mah nggak mau malas baca buku, mereka anti sains gitu kan. Kita ada bahasan-bahasan sains gitu, kayak ya misalnya evolusi itu tadi lah, dianggap itu cuma teori, tapi hal-hal yang nggak ada dasarnya dipercaya gitu kan. Udah dikemas agama aja udah diiyain gitu, kayak agama budaya itu udah bener-bener alat yang ampuh banget gitu. Kayak misalnya jualan tasbih ada ininya lah, ada kekuatannya lah, ada apa ya, makhluk-makhluk gak jelas, bullshit dan segala macam yang bisa nolong lu, bikin lu kaya. What the fuck man, lu kalau mau mendapatkan sesuatu itu ya usaha gitu loh, doa bareng usaha gitu ya kan. Kalau dalam kepercayaan kita gitu kan, doa dan usaha, bukan lu malah cari-cari jimat gak jelas. Itu pun dilarang gitu kan, ada istilah musyrik gitu kan, ya nggak bisa lu ikutin hal-hal kayak gitu. Jadi ya back again bahwasanya ya memang kepercayaan itu dalam ranah kepercayaan sendiri, kepercayaan kita ya nggak boleh dalam
psychology itu cuma ya lu tahu, kalau nggak placebo efek ya nocebo efek gitu. Kayak orang-orang kayak pesulap merah itu dihujat, anjir gua agak habis pikir sama dan yang menghujat itu orang-orang boomer goblok gitu loh, tolol banget gitu. Terus gini, feudalism gitu itu jadi problematika gitu kan, sehingga melahirkan rasisme yang ada di negeri ini gitu. Kayak lu lihat betapa feodalnya orang-orang di negeri kita, anjir ya ampun gitu. Kayak gini lah, lu pikir aja gitu kan, kayak segala sesuatu bener salah itu harus dikaitkan kepada orang yang lebih tua gitu. Standar kebenaran orang yang lebih tua, anjir gila cok. Padahal ya nih ya, berita terupdate nih ya, pengetahuan kan berkembang ya, kayak sains, teknologi, ilmu pengetahuan itu kan berkembang ya. Lu pikir aja ya, kayak pengetahuan kita zaman SD itu udah berbeda. Gua tuh ya belajar sains waktu SD, walau gua dulu goblok nih, gua anti belajar dulu nih. Tapi sekarang kan gua masih harus terus belajar, tapi kan gua banyak belajar tuh. Itu gua baru tahu loh mekanika kuantum, dan ternyata hukumnya fisika dalam mekanika kuantum itu nggak pasti anjir nilainya gitu. Beda dengan fisika yang kita kenal saat kita masih SD, itu bener-bener bahkan 1+1 itu nggak 2, itu ya bisa aja itu terjadi di dunia kuantum. Karena itu dalam dunia subatomik terkecil itu kan nilai-nilainya benar-benar nggak bisa kita prediksi dan nggak bisa kita ukur. Itu nunjukin, itu menjadi sebuah contoh example yang nyata, yang real, bahwasanya ilmu pengetahuan itu berkembang gitu loh. Dan lu ya nggak lu ya, maksudnya, dan banyak orang kita menganggap kebenaran itu orang yang lebih tua. What the fuck man gitu loh. Kita hormati orang tua, norma itu that's important. Gua nggak bilang norma is not important, gua nggak bilang kayak gitu kan. Norma it's bullshit, gua nggak bilang gitu. Banyak orang yang hancur karena dia nggak bernorma. Gua itu ada ya FL di FB itu, dia tuh ilmunya itu banyak banget tapi dia nggak punya norma. Dia ngomong itu dia anjing, ngomong toksik banget cok gitu, edgy banget. Kayak ya gue sebenarnya ngomongnya sekarang ya edgy juga sih, but ini gue lagi ranah emosi bro. But dia itu nggak dalam ranah emosi gitu loh, dalam arti tiap ngomong itu diselingin kata-kata bad word gitu. That's not good man gitu. Kalau lu ranahnya discuss gitu kan, ya misalnya nggak ada kepentingan, lu nggak ada kekesalan, ya jangan bad word. Gua kan sekarang kesel nih, kalau nggak kesel ya gua nggak bad word gitu loh. Atau mungkin bad word gua konteksnya bercanda atau teman-teman yang udah deket gitu, itu gua ada konteks gitu. Tapi kalau nggak ada konteks, that's not good man gitu. Apalagi lu sampai bad word toxic ke orang yang lebih tua, itu baru bener gitu. Itu lu nempatin sebuah hal yang bener. Tapi yang terjadi adalah ya kita tahu sendiri bahwasanya ketika kita harus menghormati orang tua sama dengan orang yang lebih tua dari kita, perkataannya adalah kebenaran. No, kalau dia nggak belajar ya dia salah aja gitu, nggak ada hubungan anjir. Misalnya lu ahli sains gitu, dan orang tua lu nggak belajar sains dan nyuruh lu percaya tahayul, lu jangan motong kuku di hari-hari tertentu, nanti ada setan, lu jangan megang piring bentuknya begini nanti. Man, come on man, that's lu yang belajar sains, please jangan ikuti itu. Dan gue yakin lu nggak akan ikuti itu sih, dan mustahil juga ya. That's non make sense gitu, nggak make sense banget gitu menurut gua kan. Tapi menurut gua ya make sense gitu ketika lu udah menjauhi hal itu, ketika lu belajar ini. Tapi ini kebanyakan banyak orang nggak belajar loh gitu. Gua respect ketika ada orang yang dia itu benar-benar open mind, mau diskusi ilmu pengetahuan. Tapi kebanyakan dari masyarakat kita itu kan begitu kan, benar salah itu kata sana kata sini, kata dia kata itu kata anu. Kenapa kok nggak lu cari sendiri buktinya? Jangan katanya bahkan orang yang bagi ilmu pengetahuan dihujat anjing. Ya kayak yang gue bilang di awal, yang berbeda dengan dia dihujat gitu loh, goblok cuk. Udah nggak paham lagi gue cuk gitu loh. Maaf gue berbicara 40 menit itu memang ini isinya kekesalan gue doang anjing gitu. Gue bikin konten ini tuh gimana ya gitu loh. Dan sekarang kan ini negara chaos anjing gitu loh. Dan lu tahu sendiri kan, ada beberapa orang-orang yang memang ya bisa dikatakan mereka orang-orang bayaran, buzzer lah gitu. Dia komen di sosmed bahwasanya oh enggak, itu maksudnya pemerintah gini gitu, dengan narasi-narasi yang nggak make sense gitu kan. Kenapa kok orang-orang kayak gitu lahir, because ya orang pintarnya itu malah
yang orang pintarnya itu malah dari kalangan orang-orang yang memang psychopath gitu kan. Giliran orang-orang baiknya kebanyakan bodoh, jadi alat gitu. Atau ya bisa jadi orang bodohnya jadi pemerintah ya bisa, atau orang bodohnya jadi orang terkenal bisa gitu. Ya kayak tontonan kita aja nih ya, kayak orang bodoh itu dikasih panggung gitu buat terkenal gitu kan. Gua nggak mau sebut nama, nggak mau sebut merek gitu ya, tapi kita tahu sendiri gitu. Kayak viral hal-hal konyol, joget-joget gak jelas, gak ada bakat yang terukur dan terstruktur gitu, diundang ke acara TV anjing gitu loh. Dari acaranya ya pembodohan, sinetron gitu, lu bisa lihat gitu. Orang masuk molen itu pesannya bagus, gua nggak nyalain pesannya, kayak orang lu itu jangan melanggar jangan berbuat buruk, jangan melanggar agama, itu kan pesan moralnya bagus tuh, tapi eksekusinya itu ngoblokin orang, nurunin IQ anjing gitu loh. Mana ada orang dihukum itu dia langsung kecemplung adonan molen, terus abis itu pocongnya kayak muter-muter gak jelas gitu. Udah mah masyarakat kita itu feodal gitu kan, percaya tahayul gitu kan, hobi minum-minum air bekas cucian kaki orang-orang yang dianggap keramat gitu. Ketambahan tontonan kayak begitu itu udah downgrade IQ anjing, seriusan gitu. Gua dulu begitu coy gitu loh, man, come on gitu. Makanya gue dulu itu dijauhin orang gitu, gue mikir wah gue sedang perjuangan kebenaran nih, gue dulu mikir gitu, padahal enggak, gue tolol waktu itu gitu kan. Tapi ketika gue udah belajar banyak hal ya syukurlah gitu kan, pada akhirnya ya gue sangat berterima kasih pada segalanya, karena pada akhirnya ya gue bisa bertemu dengan orang-orang yang dalam tanda kutip ya mereka itu make sense ya, lu kan terbentuk dari circle lu juga gitu. Gue bertemu dengan teman baik itu, gue juga berterima kasih kepada Tuhan juga gitu, yang membimbing gue menjadi sekarang juga gitu. Dan juga itu kan dari usaha gue sendiri, maksudnya ya itu saling berkesinambungan lah intinya lah gitu ya. Kayak gue juga ada usahanya gitu kan, makanya usaha dan doa kan bareng gitu di kepercayaan kita gitu. Nggak bisa lu doa-doa aja, usaha-usaha aja, nggak bisa. Orang-orang atheism yang mereka materialism, memandang segala sesuatu itu harus objektif, natural, yang dia bisa dilihat aja dan atau bisa dirasa gitu kan. Itu mereka kan ninggalin doa karena mereka nggak percaya eksistensi yang lebih gede gitu. Dan orang-orang yang mereka terlalu terjebak dogma, mereka mengabaikan tuh sains, ilmu-ilmu objektif gitu kan. Ketika ada hal-hal yang tentang fact gitu, mereka tolak gitu. Dan ketika tidak ketersinambungan ini kan nggak sinambung nih, ini itu tuh yang jadi kehancuran tuh gitu kan. Makanya kalau kata gue ini sebenarnya ini segala sesuatu itu harus komprehensif gitu. Misal walaupun lu nggak di bidang itu, paling nggak lu harus ada ilmu dikit biar lu nggak dibodoh-bodohin gitu loh anjir. Atau kalau lu nggak paham ilmunya, lu denger gitu, lu harus paham bahwasanya nggak semua ilmu itu lu kuasai men. Biarin orang yang dia itu paham bidangnya buat jelasin itu gitu loh. Dan misalnya kalau di situ ada ketidakjujuran akademis atau ada penyelewengan skrip atau penyelewengan ya pengetahuan, ya lu harus nyemplung di situ, lu harus belajar dan membuktikan, lu harus cari proofnya di situ. Poin pentingnya itu. Karena back again man, you know, back again bahwasanya gua cuma bisa ngasih tahu bahwasanya mau nggak mau kita harus baca. Lu malas baca, lu dengerin podcast sejam 2 jam. Jangan cuman scroll TikTok lihat cewek joget-joget, ngikutin tren-tren nggak jelas gitu. Man, come on. If it's just fun, it's okay, right? But if you every day do this, you addict, bro. You know, you addict and give more dopamine in your brains and destroy your brain. It's not good for you. That's it's not fucking good. Itu yang gue katakan. Jadi poin pentingnya adalah ya nggak bagus dan nggak baik gitu ketika segala sesuatu itu lu harus punya keseimbangan gitu kan. Makanya falsafahnya orang Cina itu kan yin yang gitu kan. Di dalam sesuatu yang buruk itu harus ada baik, dalam sesuatu yang baik harus ada hal buruk, dan segala hal itu harus menyeimbangkan gitu. Makanya lu kalau terlalu baik jadi orang gitu kan,
lu bakal digoblok-goblokin sama orang jahat yang berkedok baik gitu kan. Sebaiknya kalau misalnya nih lu udah jahatnya kebangetan, itu lu pasti tuh akan diadili sama orang yang menegakkan hal baik gitu kan. Kayak lu bandar narkoboy misalnya gitu kan, ya lu akan ketangkep gitu karena akan pasti sindikatnya bakal ketemu tuh, lu akan branding di penjara. That's a causality. Kalau misalnya lu baik gitu, akan ada hal baik yang datang gitu kan. Tapi baik itu harus diimbangi cerdas gitu loh. Orang jahat aja nih, dia cerdas nih, dia itu kejahatannya mulus loh anjir. Tapi orang baik, kalau misalnya dia nggak punya alat, yaitu alat berpikir buat apa mempertahankan hal baiknya, maka dia nggak bisa eksekusi itu. Maksudnya kalau dia nggak belajar ya, dia nggak punya ilmu, nggak mau, you know lah, dia nggak membaca dan sebagainya, dibodoh-bodoh karena nggak ada pengetahuan. Baik itu juga harus berpengetahuan, jahat berpengetahuan aja mereka sukses loh, walaupun suksesnya ngancurin orang ya. Makanya kalau lu jadi orang baik harus berpengetahuan dan lu harus, kalau lu nggak punya material ya, paling nggak lu bisa bermanfaat, atau lu nggak bisa digoblok-goblokin orang, lu nggak bisa dibayar orang gitu kan, karena lu punya idealism dan lu punya pengetahuan yang bikin lu bisa stay dalam idealisme kebenaran yang lu pegang gitu. Dan yang paling penting lu open minded dalam segala hal, itu penting banget biar lu gak ngejudge. Lu harus tahu kehidupan orang itu kayak gimana gitu ya, bukan berarti dalam ranah pribadinya secara kompleks, enggak. Dalam yang gua arti itu, kenapa sih orang ini kok dia itu memilih pemikiran ini, lu itu harus tanya dulu, lu harus ngobrol gitu, paling berapa menit, berapa jam doang gitu kan, nggak sampai sehari juga gitu loh. Orang podcast aja cuma sejam itu, tapi konklusinya dapat dari ngobrol anjir gitu. Makanya ya saran gue ya, kalau malas baca dengerin podcast, atau kalau malas dengerin podcast baca artikel jurnal ilmiah yang pendek-pendek gitu. Lu cari pembanding sumber buat dibandingin. Itu ya jurnal ilmiah yang ada di internet itu kan ya nggak sepanjang buku tuh, cuman berapa 2-3 halaman aja itu lu udah dapat sebuah konklusi, kesimpulan dari apa yang pengen lu cari. Dan jangan lupa lu cari pembanding gitu, itu yang penting gitu. Banyak orang kita itu meninggalkan ilmu pengetahuan gitu loh, dan mereka itu ya itu tadi loh. Gua mirisnya gini bro, gue itu ada sebuah pengalaman ya yang pengen gue ceritain ke lu pada gitu kan. Ini pengalaman real gue gitu kan, dan lu harus belajar dari pengalaman ini ya. Nggak hanya pengalaman gue juga belajar dari pengalaman orang ya. Lu juga, maksudnya ya gue belajar dari lu juga kalau lu ada pengalaman yang nggak gue miliki. Tapi ini pengalaman gue penting, gue harus cerita. Gini, gue waktu itu beli nasi goreng dan gue kagak sengaja nelen tuh isi staples tuh. Ini penting nih, harus lu catat kisah ini. Gue nggak sengaja nelen isi staples, gue bawa ke medis gitu loh. Itu prosesinya anjir, negara kita itu pelayanannya jujur ya buruk coy, serius. Pelayanan medisnya itu, makanya gue agak paham ya orang-orang goblok itu dia lari ke dukun, itu juga gue paham sih gitu. Mungkin mereka dapat pelayanan yang kurang baik juga gitu ya. Gue nggak bisa cerita kompleks juga ya, karena ya lu tahu sendiri kan negara ini kayak gimana gitu kan. Dan ya itu lagi-lagi ya, karena kita dapat pemimpin yang bodoh ya itu tadi, karena kita bodoh gitu jadi dapat pemimpin bodoh. Tapi ya back again ke cerita gue gitu. Intinya gue mendapat pelayanan yang buruk, bukannya gue sembuh. 300.000 angus gue, oke? Jadi 300.000 angus gue udah pulang, nggak bisa ngelakuin apa-apa, dan itu masih nyangkut di tenggorokan dan itu sakit banget cuk. Lu staples itu menganga ya, itu nyangkut di tenggorokan, itu anjir sakit cuk, serius. Terus gue dibawa temen tuh, katanya pengobat tradisional bahasanya. Gue tanya, ini syirik nggak nih? Takutnya ini Tuhan murka gitu, karena dia kan nggak mau disekutukan gitu. Gue takutnya ini menyekutukan kalau ini dukun nih. Enggak, ini kata temen gue nih, kagak, ini pengobat tradisional. Ya udah gue nurut aja, gue ikut tuh. Ketika gue ikutin, ternyata dia pakai alat dukun-dukunan. Dia bawa batu aki yang dia itu dipencet bisa nyala cok.
Dan si orang ini yang ngobatin gua ini bilang begini, ini gua dapat karena gua bertapa 3 hari dari gunung A gitu kan. Dan gobloknya teman gua percaya karena dia gak belajar cuk. Dia bahkan menurut gua bukan karena nggak belajar sih, lebih tepatnya ini mainan anak-anak bro. Bahkan lu gak perlu belajar untuk mengetahui ini itu palsu loh, gitu loh. Itu dipencet itu di dalam ada dinamonya cuk dan bisa nyala anjir. Dia kan pakai tenaga bukan dinamo ya, gue lebih tepatnya itu baterai kecil gitu loh, mainan anak-anak 2.000 yang bisa lu dapet di apa abang-abang jual mainan itu. Lampu itu ada, bahkan zaman dulu itu dapat lampu itu di dalam permen, tapi ini kayak modelnya itu kayak batu akik gitulah, ditaruh di cincin. Intinya ya simpelnya kayak gitu. Dan dia percaya itu. Temen gua goblok banget anjir, seriusan. Gua coba pegang ini jelas-jelas cuk penipuan, tapi gua nggak berani bongkar itu anjir. Dan gua itu udah tahu fakta kayak gitu ya. Gua itu udah males tuh ini penipu anjing. Tapi gua udah terlanjur sih itu, mau nggak mau gua harus minum minuman yang dicelupin dari yaitu tadi dari lampu mainan abang-abang itu tadi yang katanya bertapa dari gunung, padahal mainan anak SD anjing. Ya udahlah gua minum aja gitu kan, terpaksa karena seperti pepatah ya. Ya nasi udah jadi bubur ya makan aja cuk, bubur kan enak gitu kan. Dan itu bukan air racun juga, itu air biasa gitu loh. Beda lagi kalau itu air oli ya, yang gua akan pilih pulang anjir gitu. Jadi ada konteksnya nih, nasi jadi bubur, tapi kalau buburnya enak ya dimakan aja anjir, bubur sehat cuk. Beda lagi bubur bubur basi cuk, ya jangan lu makan gitu loh. Dan gua lihat itu air putih biasa kagak air oli, dan gua minum ya it's okay, aman gitu kan. Dan ya setelah gua minum itu ya memang udah nggak nyangkut sih. Ya mungkin karena udah waktunya dia ngalir aja kan, karena kan yang gua yakini dalam sains itu adalah tubuh kita itu memiliki metabolisme untuk mengeluarkan benda-benda asing yang terjebak di dalam tubuh kita. Karena ada kasus itu anak kecil nggak sengaja nelen uang koin tuh keluar loh dari, mohon maaf ya, waktu dia BAB keluar gitu. Itu kasusnya ada memang. Dan memang tubuh kita itu bener-bener canggih dan didesain Tuhan itu apa secara kompleks itu bisa membuang racun, apa kayak kita itu membuang zat-zat antioksidan yang berbahaya. Bahkan kita ada bakteri baik juga gitu yang apa bisa, lu tau lah, makan bakteri jahat dari luar gitu ya. Itu secara sains gitu. Dan gue nggak memiliki alasan mistis untuk percaya bahwasannya itu karena hasil tapa dan sebagainya, enggak. Itu karena yang gue percaya adalah hal-hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan yang bersifat sains gitu kan. Ya karena gue kan lu tahu sendiri kan ya, gue itu dulu itu ya orang-orang yang percaya tahayul juga gitu. Dan ya nggak percaya amat sih ya, tapi gue masih beberapa percaya. Tapi gue lihat pesulap merah itu, gue lihat anjir nih orang nggak percaya sihir cok, agama ini nyuruh kita percaya sihir. Padahal setelah gue ikuti dia ternyata dia bener loh anjir. Dia itu ahli psychology gitu kan, ahli magic gitu. Dia itu belajar sains gitu kan, bagaimana cara kerja suatu benda. Dia itu terlihat menentang hukum alam, padahal dia sesuai hukum alam sebenarnya gitu. Itu kan menarik banget itu kan. Makanya gue belajar sulap kartu tuh, tapi gue nggak lagi bahas itulah. Gue back again ke pembahasan si dukun ini tadi. Dan gue bilang ke temen gue, gimana lu apa masih ada kendala, apa masih nyangkut isi staplesnya? Gue bilang enggak nyangkut. Dia bilang ya berarti itu sakti. Kagak bro, itu kagak sakti. Tapi gue nggak mungkin kan jelasin tentang sistem metabolisme tubuh kita mengeluarkan benda asing ke dia, sementara dia itu nggak baca, kagak dengerin podcast, kagak juga baca jurnal ilmiah, kagak juga belajar apa dia, kagak belajar apa. Gue nggak mungkin jelasin hal serumit itu ke temen gue gitu. Jadi yang gue katakan ya cuma ya intinya gini sih bro, itu bukan karena bertapa atau apa, tapi emang udah waktunya aja. Gue simplifikasi aja gitu kan, karena gue paham gitu, apa kalau gue bahas ini ke dia nggak bakal paham anjir. Ya susah juga bro, karena gini, ini juga kayak apa ya, PR kita bersama sebagai bangsa Indonesia gitu loh.
kayak orang-orang yang uneducated, kayak boomer-boomer gitu, yang feudalism, yang mereka kolot dengan kepercayaan mereka, maksa-maksain orang gitu kan, musuh-musuhin yang lain, merasa adat mereka lebih tinggi, kepercayaan mereka lebih tinggi. Orang kayak gitu jangan lu sadarin, cuk, udah kebentuk, cuk. Kayak temen gua itu kan dia udah dewasa kan, udah susah tuh kalau udah dewasa kebentuknya. Beda kalau ada inisiatif ya, kayak kalau gua ada inisiatif pengen belajar banyak hal gitu kan, jadi ya gue belajar gitu loh, gue belajar hal itu, dan memang pada akhirnya ya syukurlah, gue berterima kasih pada Tuhan dan teman-teman gue gitu kan, pada akhirnya gue bisa terbuka dalam segala hal, menjadi orang yang open minded dan mendapat pengetahuan yang gue miliki sekarang gitu. Karena ya balik lagi gitu, karena itu back again di inisiatif gue. Tapi kalau dia nggak punya inisiatif ya susah coy, karena pikirannya dia itu ya dia cuman fokusnya ya cuman nyari makan, dia nggak perlu belajar gitu kan, dia nggak mikirin resiko dia dibodoh-bodohin orang, ditipu orang gitu kan. Tapi orang-orang yang kritis itu dia akan sampai dalam tahap bahwasanya itu gua itu duit itu penting, tapi gua juga perlu belajar biar gua nggak digoblok-goblokin orang gitu loh. Paling enggak ya, misalnya lu nggak jadi fisikawan gitu kan, paling enggak ada orang yang basu dosain lu nggak percaya. Kenapa? Karena lu udah ada ilmu tuh. Jadi kalau lu disetir udah nggak bisa tuh, karena kan lu udah punya basic science yang terukur gitu, yang udah sesuai gitu. Ada orang yang ngomong ngawur tentang teori evolusi atau tentang mekanika kuantum misalnya, atau dia bicara tentang teori relativitinya Einstein gitu kan, tapi nggak sesuai dengan pemahaman historical science yang bener, ya pastinya ya lu percaya aja karena lu nggak belajar gitu loh. Tapi lu belajar ya beda again gitu kan. Ya makanya back again point video gue yang bahas ke sono, bahas ke sini, bahas A B C D dan sebagainya adalah apa, ya gue harap Indonesia bisa lebih banyak orang-orang yang cerdas gitu, karena kasihan orang baik yang digoblok-gobloki. Jadi ya orang pinternya ya malah yang belajar itu malah yang psikopat gitu kan, malah kasihan ya. Ya itu aja sih, udah sejam juga, gue juga bingung bahas apa gitu. Tapi intinya ya kita harus perbaiki pendidikan kita, kita harus perbaikin cara berpikir kita nggak boleh feodalis, kita nggak boleh percaya tahayul gitu kan. Kita tetap harus menjaga norma, tapi jangan sampai kita disetir dan mengiyakan bahwasanya hal-hal yang terkait dengan keramat dan sebagainya itu adalah hal dasar hidup kita. Enggak men, kita ini hidup di dalam dunia materialistis gitu loh. Dan sebelum gua closing nih, gua mau nyadarin orang-orang yang belum sadar juga dengan logika simple gitu, yang gua pengen lu pada yang belum sadar ini, coba deh lu mikir gitu. Kalau nih semisal nih orang-orang yang percaya dengan tahayul atau orang-orang yang terlalu terdoktrin sama dogma mereka, itu lu anggap adalah hal yang benar gitu kan. Ya intinya nggak bisa dikalahin dengan apapun lah. Kenapa kok mereka nggak megang teknologi dunia sekarang? Kenapa kok teknologi nggak dari mereka? Coba deh lu pikir, kenapa kok teknologi itu malah diciptakan oleh orang-orang yang secular, orang-orang yang bahkan ada yang atheism loh. Ya nggak semua atheism ya, ada juga yang beragama banyak. Einstein percaya Tuhan, tapi gini, teknologi sekarang itu kan dipegang orang-orang barat yang bodoh amat sama agama. Gini, kalau lu misalnya, ya agama itu baik bro, balik lagi gua nggak bilang jelek. Lu juga dengerin omongan gua di menit sebelumnya kan. Ya intinya lu harus menyeimbangkan segalanya gitu loh. Harusnya lu bisa jadi lebih hebat dari mereka, harusnya loh. Tapi kalau tahayul kagak sih, nggak bakal bisa lu hebat coy. Soalnya gua belum nemu sih sejarahnya orang-orang yang ngelakuin tahayul itu mereka nemuin peradaban. Tapi kalau orang-orang agaman itu memang dalam peradabannya itu banyak dari mereka itu yang menemukan hal-hal besar yang orang barat itu terinspirasi. Kayak misalnya Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Khwarizmi. Itu kan orang-orang religius bro. Kayak Ibnu Abbas gitu kan, Al-Biruni itu
ilmuwan bro, come on. Mereka itu benar-benar sangat taat Tuhan, tetapi mereka menciptakan peradaban sehebat itu. Ada yang nemu robot, ada yang nemu pesawat. Anjir, lu harusnya bisa begitu bro sebagai orang beragama. Jadi lu lepas tahayul, lu lepas feodalism, lu open kepada ilmu-ilmu yang lain deh. Yaitu tadi lu renungkan lah apa yang gua katakan gitu kan. Ini sebenarnya nggak bukan buat musuhin, kagak. Ini buat ini aja sih, buat agar kita maju dan bertumbuh bersama aja gitu loh. Bisa kok lu menjadi orang yang taat sekaligus orang yang maju dan bermanfaat bagi society dan bagi peradaban juga, itu bisa cuy. Dan gak harus hal gede, hal kecil aja gitu loh. Kayak yang gua bilang, lu bikin usaha gitu, orang suka produk lu, itu banyak yang kayak gitu kan. Ya, ya simplifikasinya ya pada realitas kita bisa lihat tuh, kayak Muhammadiyah, dia bikin universitas, bikin Muhammadiyah Mart, ya walaupun masih kalah dengan Alfamart ya, tapi ini gua positif sih, ini kita bisa sih gitu. Asal lu buang tahayul, lu buang feodalisme, lu membuka pada pemikiran-pemikiran yang baru gitu. Ferry Irwandi ini influencer kita ini loh, orang cerdas gitu loh. Dia itu sering ngedukasi tuh, ngeducated gitu kan di channel-channel YouTube-nya. Bahkan dia nantang dukun juga gitu. Dia walaupun nggak ada ilmu tentang santet, nggak kayak Marcel kan, tapi dia berani loh. Kita butuh orang-orang kayak gini, seriously. Dan lu harus jadi salah satunya. Oke, see you next time. Bye bye. Salam kentangers, and don't forget to like, subscribe, share, and activate notifications bell. Okay, see you next time. Bye bye. If everything was good.